Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rais Faisal Akani dengan NPM 23.1136. Di sini saya akan menganalisis mengenai jurnal nasional yang berjudul Tanggung Jawab Pengendali dalam Kegagalan Pembayaran Kewajiban Perusahaan Asuransi kepada Pemegang Polis akibat Pengelolaan Investasi yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Tuti Rastuti SHMH selaku eh, dosen pengampu mata kuliah hukum asuransi. Nah, langsung saja yang pertama di sini ada identitas jurnalnya, yang dimana jurnal ini dibuat oleh Marini Yanuarsi pada tahun 2024. Kemudian jurnal ini juga merupakan jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial yang sudah terindeks Sinta 3. Lalu juga ada volume nomor jurnalnya yaitu volume 5 nomor 6. Lalu ada juga DOI-nya dan jurnal ini bisa diakses melalui jurnal Garuda. Nah, langsung saja kepada latar belakang dan isunya. Eh, Jurnal ini membahas mengenai pertanggungjawaban pengendalian dalam kegagalan perusahaan asuransi yang memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemegang polis akibat pengelolaan investasi yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Nah, jurnal ini juga menempatkan persoalan pada titik temu antara pengelolaan investasi, tata kelola perusahaan yang baik, dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh organ perusahaan maupun pengendali. Nah, dalam hal ini, kegagalan bayar tidak hanya dipandang sebagai persoalan finansial, namun juga sebagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip kehati-hatian, intervensi terhadap independensi direksi, serta juga ada kemungkinan terjadinya fraud melalui praktik window dressing dan penempatan investasi yang tidak patut. Lalu juga jurnal ini menggunakan metode penelitian non-doktrinal yang dimana menggunakan pendekatan hukum perspektif dan juga unsur kajian normatif. Nah, data penelitiannya juga melalui wawancara eh, bersama pegawai OJK dan pihak perusahaan asuransi yang gagal bayar. Kemudian penelitian ini juga tidak bertumpu pada bahan pustaka selalu, namun juga mempertimbangkan data-data empiris mengenai praktik pengelolaan investasi dan hubungan antar organ perusahaan. Nah, data sekundernya ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup undang-undang, peraturan OJK, surat edaran OJK, dan juga jurnal ilmiah, jurnal hukum, lalu juga ada dokumen relevan. Nah, sumber hukum utamanya tadi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang AJK, ada juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, serta tadi ada peraturan OJK dan juga surat edaran OJK yang berkaitan dengan kesehatan keuangan dan pelaporan perasuransian perusahaan perasuransian. Nah, temuan utama yang terdapat pada jurnal ini adanya kegagalan pembayaran kewajiban perusahaan asuransi kepada pemegang polis yang umumnya tidak berdiri sendiri, namun juga berkaitan dengan pengelolaan investasi yang tidak prudent, lemahnya pengawasan internal, serta adanya intervensi dari pihak tertentu, termasuk pihak pengendali. Nah, dalam beberapa kasus yang diuraikan dalam jurnal ini juga adanya dana premi yang ditempatkan pada instrumen atau pihak afiliasi tanpa kajian yang memadai, kemudian melampaui batas investasi yang ditentukan, lalu ada juga digunakan dalam skema yang menguntungkan pihak tertentu, namun merugikan perusahaan dan juga pemegang polis. Nah, kemudian temuan selanjutnya juga jurnal ini juga menegaskan perspektif hukum bahwa pengendali memiliki dasar pertanggungjawaban yang eksplisit dalam pasal 15 Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan bahwa pengendali ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya. Nah, selain itu juga terdapat pula konsekuensi pidana dan administrasi apabila pengendali tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
Lalu di dalam jurnal ini juga ditemukannya adanya manipulasi laporan kepada pihak OJK yang melalui window dressing yang merupakan bagian dari upaya mengaburkan kondisi real perusahaan agar tampak sehat secara finansialnya. Nah, termasuk juga untuk menjaga solvabilitas dan memungkinkan pembagian dividen. Nah, praktik ini memperlihatkan bahwa adanya kegagalan membayar pembayaran bukan hanya akibat kesalahan teknis investasi, namun juga akibat penyimpangan tata kelola yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan secara tidak patut. Nah, kemudian jurnal ini juga me- menggunakan tiga landasan teori. Yang pertama ada teori tanggung jawab, kemudian eh, kalau teori tanggung jawab itu pengendali dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan asuransi jika ikut memenuhi tindakan yang merugikan. Nah, juga ada teori prinsip kehati-hatian yang dimana pengelola investasi asuransi harus dilakukan secara cermat, patuh aturan dan tidak melebihi batas investasi. Nah, yang ketiganya ada good corporate governance yang menekankan pentingnya independensi direksi dan dewan komisaris agar perusahaan tidak dikendalikan untuk kepentingan pribadi atau afiliasinya. Nah, jadi kerangka teori dalam jurnal ini ada tiga. Yang pertama, tadi ada teori tanggung jawab hukum, kemudian ada prinsip kehati-hatian, dan juga ada good corporate governance. Kemudian analisis kritisnya, eh, jurnal ini menempatkan pengelolaan investasi sebagai aspek sentral dalam keberlangsungan perusahaan asuransi karena hasil investasi berfungsi untuk menopang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Nah, oleh sebab itu, setiap keputusan investasi harus didasarkan eh, pada prinsip kehati-hatian itu. Kemudian kesesuaian aset dan kewajiban, serta pembatasan risiko yang ditetapkan oleh regulasi. Nah, jika prinsip-prinsip itu diabaikan, maka pengelolaan dana premi berpotensi bergeser menjadi suatu praktik penyalahgunaan kewenangan yang merugikan si pemegang polis. Kemudian, jurnal ini juga menegaskan pentingnya independensi direksi dan dewan komisaris. Nah, di sini direksi juga diwajibkan menjalankan fiduciary duty and duty of skill and care dalam mengelola perusahaan. Sedangkan Dewan Komisaris berfungsi melakukan pengawasan terhadap kepengurusan direksi. Namun, ketika si pengendali memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan direksi atau menempatkan pihak afiliasi pada posisi strategis, maka independensi organ perusahaan menjadi lemah dan juga membuka ruang bagi terjadinya fraud. Kemudian, jurnal ini juga menggunakan kerangka teorinya eh, Hans Kelsen yang dimana tanggung jawab dapat berbentuk pertanggungjawaban individu maupun kolektif, serta dapat didasarkan pada kesalahan atau kelalaian. Hmm. Nah, jadi jurnal ini juga menekankan bahwa pengendali dapat dimintai pertanggungjawaban kolektif bersama direksi apabila kerugian perusahaan timbul akibat pengaruh atau intervensinya. Dengan demikian, tanggung jawab pengendali bukan sekedar moral responsibility, melainkan juga memperoleh landasan normatif dalam hukum positif melalui pengaruh pengaturannya yang pidana, perdata, dan administrasi tadi. Nah, kemudian relevansi dengan RPS hukum asuransi dalam jurnal ini, yang pertama adanya pembentukan perjanjian asuransi, kemudian polis asuransi, hak dan kewajiban para pihak. Kemudian ada juga prinsip-prinsip asuransi seperti utmost good faith, eh, indemnitas, dan juga prinsip kehati-hatian. Kemudian ada juga aspek perusahaan. Nah, jadi kesimpulan dalam jurnal ini bahwa si perusahaan asuransi wajib mengelola dana premi dan investasi dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
tata kelola perusahaan yang baik, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum sektor perasuransian. Lalu kegagalan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis akibat pengeluaran investasi yang menyimpang tidak hanya menimbulkan tanggung jawab bagi si direksi, namun juga dapat menyerat pengendali apabila terbukti memengaruhi arah kebijakan dan tindakan perusahaan. Nah, hukum perasuransian di Indonesia juga telah menyediakan mekanisme pertanggungjawaban yang komprehensif melalui dari misalnya kewajiban mengganti kerugian, ancaman pidana, hingga sanksi administratif terhadap pengendali. Nah, jadi penelitian ini juga menegaskan urgensi penguatan independensi organ perusahaan dan pengawasan yang efektif agar industri asuransi dapat berfungsi secara sehat, akuntabel, dan juga mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang polis. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam segi materi maupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.